Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami berbicara terkait dengan lanjutan dari informasi yang telah disampaikan oleh Profesor pemilihan bahasa dan sastra Indonesia sebuah rasa. Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pelaksanaan asesmen. Meskipun memiliki makna yang sama, yakni sebagai kegiatan atau proses penilaian, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat esensial. Asesmen bertujuan untuk memberikan perbaikan dalam pembelajaran termasuk mengukur kemajuan belajar siswa. Sedangkan penilaian atau evaluasi adalah proses pemberian nilai melalui gabungan dari asesmen. Bulan tahun 2007, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang sistematis untuk mengevaluasi kemajuan, kemampuan, dan perkembangan belajar siswa selama proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa maupun pendidik, serta merancang interferensi atau metode pendekatan dan model yang tepat dalam proses pembelajaran. Selain itu, proses ini mencakup teknik dan metode seperti tes, observasi, dan penilaian proyek yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih tepatnya, asesmen hanya dilakukan dalam pembelajaran, yakni proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan belajar peserta didik. Penekanannya adalah pada proses, sedangkan penilaian atau evaluasi pada hasil belajar siswa. Yang berikut, jenis-jenis asesmen dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis asesmen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik. Menurut Sugiarto DKK 2000 tahun 2023 mengemukakan bahwa salah satu karakteristik kurikulum merdeka yakni proses pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan formatif. Asesmen diagnostik merupakan proses yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan tujuan untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa memperoleh pembelajaran sesuai yang dibutuhkan siswa dan hasilnya digunakan sebagai landasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Yang kedua, menurut Sugiarto DKK tahun 2023 juga meneruskan bahwa asesmen diagnostik dapat dibedakan menjadi dua, yakni diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif atau TDA adalah asesmen yang mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa secara khusus dalam rangka menyediakan informasi bagi guru untuk mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang beragam. Lebih tepatnya, asesmen ini mengidentifikasi gaya belajar setiap peserta didik. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang digunakan oleh guru untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa, termasuk identifikasi latar belakang siswa secara keseluruhan. Oke, terima kasih kepada narasumber yang kedua yang telah menjelaskan asesmen diagnosis.
Jadi dia jelaskan di sini tadi asesmen yang khusus itu adalah proses penanaman beserta kemampuan peserta didik siswa sebelum melakukan pembelajaran, itu maksudnya dia. Dan juga Suyanto juga meneruskan asesmen ini dibedakan dari dua. Yang pertama diagnostik kognitif dan juga diagnostik kognitif. Ini diagnostik kognitif maksudnya teman-teman yang dijelaskan itu yang berkaitan dengan mengidentifikasi kemampuan agar siswa yang berkaitan dengan kognitifnya saja. Itu asesmen diagnostik kognitif sebelum melakukan pembelajaran dengan keseluruhan yaitu membuat mengajar dan juga teknik dan juga metode yang dimaksud. Yang kedua, asesmen non kognitif itu yang berkaitan dengan kita memahami siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran, bukan pengetahuan tapi aktivitas dari rumah, baik latar belakang yang berbeda atau mungkin atau bisa dapat fisik dia itu. Setelah mengetahui mengenal itu yang itu baru guru bisa menyusun LPP atau guru ajar yang kita dalam kurikulum mereka. Itu maksudnya asesmen dan diagnostik kognitif dan asesmen kognitif. Terima kasih. Jadi teman-teman, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik merupakan komponen dasar yang diketahui oleh guru sebagai panduan dalam menyusun perangkat pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Terima kasih. Baik, yang kedua, asesmen autentik. Menurut Desumi 2017, asesmen autentik adalah proses pengumpulan data atau informasi tentang perkembangan dan pencapaian pelajaran yang dilakukan siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau melanjutkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Yang berikut, penilaian autentik bertujuan mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata, yakni bagaimana siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya ke dalam tugas-tugas yang autentik. Dengan demikian, asesmen autentik merupakan suatu penilaian yang dilakukan melalui penyediaan atau penampilan siswa dalam bentuk tugas-tugas atau berbagai aktivitas tertentu yang secara langsung maupun makna pendidikan. Asesmen autentik berupa tugas individu, portofolio, tugas kelompok, tugas kinerja, proyek, unjuk kerja, penilaian diri dan penilaian teman sejawat, demonstrasi, presentasi lisan, dan simulasi. Yang berikut teman-teman, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Menurut Konida dan kawan-kawan 2003 menyatakan asesmen atau penilaian dapat bersifat formatif dan sumatif, tergantung pada tujuan penggunanya. Asesmen formatif dapat dilakukan baik sebelum maupun dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa sama-sama mendapatkan manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh penilaian formatif yang membentuk, menyempurnakan, dan meningkatkan proses pembelajaran. Untuk mengetahui apa yang telah diketahui siswa tentang materi pelajaran yang akan dibahas di kelas dan apakah mereka siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Biasanya dilakukan penilaian pada awal setiap unit pembelajaran. Tujuan penilaian yang diberikan adalah untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Asesmen sumatif merupakan proses pembelajaran berpuncak pada evaluasi ini. Pada akhir semester tahun ajaran atau tingkatan, siswa mengikuti ujian sumatif untuk melengkapi nilai mereka. Yang berikut, penilaian sumatif memeriksa penguasaan materi pelajaran dan tujuan pelajaran secara keseluruhan. Dalam rangka menentukan kenaikan kelas dan atau kelulusan suatu pendidikan, penilaian sumatif pada pendidikan dasar dan menengah berupa untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pelajaran atau hasil pembelajaran CP siswa.
Perbandingan antara kriteria pencapaian tujuan pembelajaran dengan pencapaian hasil belajar siswa digunakan untuk menilai keberhasilan siswa atau tujuan pembelajaran. Dalam konteks kurikulum Merdeka saat ini, teman-teman, evaluasi sumatif dapat dimaknai sebagai evaluasi, yakni proses penilaian yang menggabungkan asesmen formatif dan asesmen atletik. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber yang pertama, yang katakan itu asesmen sumatif dan asesmen formatif itu sebenarnya adalah mengukur asesmen atletik. Karena semuanya sudah tertera semua tes kinerja, portofolio dan lain sebagainya. Untuk mengukur itu maka dilakukan dengan asesmen formatif, itu dilakukan setelah awal pelajaran, tengah pelajaran, hingga akhir pelajaran. Sementara itu teman-teman, asesmen formatif itu dia katakan itu adalah dalam kurikulum mereka itu merupakan penggabungan asesmen atletik yang tadi itu atau asesmen formatif tadi itu. Jadi tidak hanya memperhatikan asesmen sumatif, kita tidak memperhatikan kinerjanya saja, kinerja dewasa saja, tapi perhatikan kinerja yang telah dicapai oleh siswa selama pembelajaran. Itu tadi jelaskan itu ya. Asesmen adalah penilaian proses. Tidak ada evaluasi ya, penilaian tidak ada evaluasi. Kalau asesmen itu dia hanya untuk menilai proses, dinilai keseharian siswa. Betul itu. Betul tadi disampaikan kemarin. Berikutnya adalah langkah-langkah penerapan asesmen dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia konteks bahasa. Yang pertama, dalam pembahasan ini teman-teman, fokus pada penilaian kinerja dan penilaian besar. Yang mana penilaian kinerja pertama itu adalah penilaian kerja itu sendiri, yang kedua adalah penilaian proyek. Yang pertama kami bahas itu yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja untuk kerja atau dikenal juga tes perbuatan atau praktik merupakan teknik penilaian yang menunjuk siswa untuk menampilkan hasil belajarnya dalam unjuk kerja seperti bercerita, berdeklamasi, aspek yang perlu dinilai itu penghayatannya, pelafalannya, intonasi dan juga ekspresi, dan juga membaca nyaring, berpidato, bermain peran, berbalas pantun, drama dan teater. Penilaian kinerja proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil dan proses kerja siswa dalam menyelesaikan suatu proyek. Penilaian ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kualitas hasil. Penilaian untuk akhir proyek, apakah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, proses kerjanya. Ini proses kerja itu kita perhatikan sendiri ketika siswa menyelesaikan kerja proyeknya. Ketika mereka menyelesaikan kerja proyeknya. Ini yang kita perhatikan itu adalah mengamati cara siswa bekerja, kolaborasi, seperti apa mereka berkolaborasi itu maksudnya, dan juga bagaimana mereka memecahkan masalah. Itu yang diperhatikan dalam proses kerja. Dan di sini sangat dipentingkan peran guru. Dan yang ketiga, keterampilan komunikasi. Ini adalah tujuan bisa siswa menyampaikan hasil kerjanya itu di depan kelas. Bagaimana mereka menyampaikan komunikasi. Nah, aspek apa yang dinilai? Aspek yang dinilai yang pertama itu terkait dengan ekspresi. Itu dijelaskan di sini. Pelafalan, intonasi dan juga penghayatannya. Dan yang ketiga adalah refleksi. Refleksi itu adalah tujuan siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan bagaimana mereka akan perbaiki diri. Misalnya sambil contoh dalam berpidato tadi itu, kan di sini tadi dalam kerja. Misalnya kita meminta siswa untuk melakukan pidato di depan kelas, atau mungkin kita meminta mereka untuk menceritakan pengalamannya. Setelah usai pelajaran, ada yang istilahnya refleksi. Kita memberi pertanyaan kepada siswa. Adik-adik, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan bukan? Refleksi juga pertanyaan itu. Refleksi juga berupa pertanyaan formatif akhir. Pertanyaan mungkin siswa belum memahami apa yang disampaikan tadi. Mungkin siswa ada ingin bertanya. Itu yang dimaksud dengan refleksi ini. Nah, refleksi juga sebagai acuan bagi guru untuk menentukan pembelajaran berikutnya. Yang kedua teman-teman, penilaian lisan. Penilaian lisan adalah metode evaluasi yang dilakukan melalui interaksi verbal antara pengajar dan peserta didik. Artinya apa? Penilaian lisan itu komunikasi langsung antara guru dan juga siswanya. Misalnya, guru membuat cerita singkat saja. Misalnya, si Andi tadi pergi sekolah jam 7 pagi. Sampai di sekolah ia jam 8 pagi. Sampai di sekolah, Andi membersihkan ruang kelas sebagaimana dia adalah salah satu tugas piket di hari itu.
Nah, pertanyaan misalnya apa? Siapa nama tokoh dalam cerita tersebut? Itu disampaikan kepada siswanya. Itu maksudnya penjelasan ini. Apa yang perlu diperhatikan dalam di sini? Nanti akan dijelaskan pada slide itu. Baik, terima kasih pada teman-teman. Saya sudah jelaskan apa itu pendidikan kinerja. Sekarang contohnya yang kami ambil. Seperti yang jelas sekali tadi, beberapa contoh pendidikan kinerja itu teman-teman. Itu yang pertama itu bercerita, berdekomasi, membaca nyaring, berpidato, berperan, berbuat pantun, drama, dan teater. Di sini kami ambil contohnya itu adalah membaca nyaring. Coba teman-teman perhatikan. Oke, topiknya adalah siap-siap belajar. Ini kami ambil dari buku bahasa Indonesia kelas 6, semester 1, kurikulum mereka. Subtopiknya kami ambil kemarin itu ayo gemar membaca. Bentuk soalnya analisis kinerja atau performance. Ini capaian pembelajaran teman-teman. Capaian pembelajaran ini di sini juga elemen. Sementara dalam contohnya kami itu elemen yang kami pakai itu adalah elemen apa? Elemen di keterampilan membaca dan menulis ini. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu membaca dengan baik dan benar, dengan memperhatikan kualitas suara, intonasi, pengucapan, dan kelancaran membaca. Ini merupakan aspek yang kami nilai dalam membaca nyaring ini. Aspek yang dinilai adalah kualitas suara, intonasi, pengucapan, dan serta kelancaran dalam membaca. Ini contohnya ya teman-teman, bahasa Indonesia. Dalam tes ini kita meminta semua teman-teman kelas yang menurut kita bisa membaca. Kita meminta mereka bahasa Indonesia. Gitu ya. Setelah kita meminta mereka untuk membacanya, kita melakukan penilaian di saat itu. Tadi kan membaca nyaring. Katanya tadi kalau berpidato tadi berarti kita membuat bentuknya untuk kerja. Sementara ini membaca nyaring berarti meminta siswa untuk membaca. Nah, kita memperhatikan siswa membaca dan aspek-aspek yang kita nilai berdasarkan kesepakatan kemarin teman-teman, yaitu kualitas suara, intonasi membaca, pengucapan dan penjelasan katanya, dan yang terakhir kelancaran membaca. Skor maksimal itu kualitas suara 4, jumlah skornya itu adalah 6, atau skor maksimal adalah 16. Masing-masing aspek itu bernilai 4. Dan juga rincian tiap indikator penilaian. Tadi yang pertama itu adalah kualitas suara. Ini rinciannya teman-teman. Indikator nilai itu 4 jika suaranya sangat terang dan jelas. Seperti yang telah dijelaskan tadi itu, bahwa untuk menentukan indikator nilai itu aspek apa yang perlu kita nilai itu adalah kita sendiri yang menentukan ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan di kualitas suara ini teman-teman, kita bisa perhatikan sendiri. Oke, misalnya ya mata pelajaran bahasa Indonesia, subtopiknya siap-siap belajar, ayo gimana membaca. Petunjuk pengisian, berita dan centang sesuai indikator di atas. Artinya 4 itu sangat baik teman-teman. Mohon maaf kami tidak tulis di sini. Baik itu 3, cukup itu 2, kurang baik itu adalah 1. Misal begini, saya ambil contoh. Misalnya nilai siswa. Misalnya teman-teman kita ambil contoh ya. Misalnya kita ambil contoh di sini teman, nama siswa yang katakanlah saja A ya. Misalnya di kualitas suaranya itu kita perhatikan suaranya sangat terang dan jelas, itu berarti kita beri nilai 4. Untuk yang keduanya itu apa yang kita perhatikan? Yang kedua itu jika suaranya terang dan jelas, berarti kita nilai jelas. Berarti yang kita perhatikan di sini hanya 1 saja teman-teman ya. 4,
sangat baik berarti 4. Berarti kalau kita merasa itu dia hanya jika suaranya terang jelas tapi bukan sangat ya, berarti kita nilai di sini adalah 3. Berarti 4 yang dihapus. Di sini bukan isi semua untuk 4 bukan. Kita hanya milih salah satu saja, itu untuk kualitas suaranya. Dan yang kedua teman-teman, intonasi membaca. Nanti itu keempat ini digabungkan dari 1. Yang kedua itu adalah intonasi membaca. Misalnya tadi si A tadi, ya untuk kualitas suara tadi dia dapat nilai 3 ya, atau 4 tadi. Yang kedua intonasi membaca. Ketika kita membaca, ketika kita minta mereka untuk membaca di depan kelas itu, oh ternyata mereka membaca itu intonasi membacanya, semua pengucapan katanya sangat baik dan benar, tepat dan jelas. Berarti kita di sini intonasi suara si A yang adalah 4. Itu contohnya, misalnya si B, kita tidak tahu, 3 mungkin, kita tidak tahu. Nah, itu ada contoh saya 4. Sementara itu, pengucapan juga demikian. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah 3. Dan yang terakhir itu adalah, misalnya kita ambil contoh di belajar dalam membaca itu adalah sangat baik, 4. Dari keempat ini kita gabungkan dari 1. Kita perhatikan tadi, yang pertama yang tadi belakang ada 4. Ada 3 tadi yang pertama, 3. Ya, kualitas suara tadi 3. Yang kedua 4, 7. Yang ketiga 3 lagi sampai 10. Dan yang keempat 4 lah. Coba kita hitung perolehannya. Ini adalah perolehan nilai terakhirnya. Misalnya 14 perolehannya adalah 14. Perolehan keseluruhan nilai siswa tadi tidak tadi. Penilaian 14. Maksimal dari berapa? Ada 16 toh? Maksimal ada 16. Berarti 14 dikali 100 kali 16. Itu maksudnya. Itu untuk tes kinerja ini. Kita mengukur bagaimana siswa membaca nyari. Yang kita ukur tadi di aspeknya. Itu maksudnya sih teman-teman. Sedangkan yang ini tadi, maksudnya yang ini tadi, mungkin teman-teman bingung yang ininya. Ini adalah panduan untuk gurunya saja. Mungkin saya menilai siswa si A. Oh, untuk pengucapan yang dia 3. Kan kita minta satu-satu siswa untuk membaca. Ini kan untuk kinerja tadi atau dengan proyek tadi. Yang kita aspek yang kita ambil tadi itu membaca, dan yang kita nilai dari bagaimana mereka membaca nyari. Ada contoh di sini ada salah satu dalam membaca nyari. Yang kedua, tadi dijelaskan itu penilaian proyek teman-teman. Penilaian proyek. Jadi sini kami ambil contoh itu penilaian kinerja atau proses kerja seorang siswa. Soalnya yang kami ambil itu peserta diminta untuk memahami kalimat baca Nusantara di gambar ini, kemudian mempraktekkan di depan kelas. Misalnya ini teman-teman. Ini adalah indikator proyek ya teman-teman. Siswa akan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif dalam laporan hasil kerja kelompok dengan teman sebangkumu. Kemudian praktekkan di depan kelas dengan perhatikan kriteria sebagai berikut. Ini adalah panduan untuk kita menilai mereka dalam apa? Dalam proyeknya. Ini adalah rekap dari tabel ini tadi. Ini adalah rekap. Ini kan indikatornya. Rekapan nilainya adalah di sini. Rekapan coba teman-teman perhatikan. Ya. Seperti biasa rumus perolehan itu. Perolehan keseluruhan kinerja dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Yang kedua penilaian lisan. Yang kami ambil di sini adalah teman-teman itu tes lisan. Seperti yang telah dijelaskan barusan tadi, tanya siswa secara langsung. Kita ambil contoh kita tadi itu. Di sini kami ambil ceritanya itu dari kelas 4. Aspek yang kami ambil itu menyimak, topiknya sudah besar, subtopiknya siap-siap belajar. Bentuk soalan tentang tes lisan. Ini fase B tadi kelas 4. Ini. Di sini kita yang membacanya teks buat lagi. Kita yang membaca bukan beda tadi yang pertama itu meminta siswa membaca. Tapi ini berbeda lagi tes misalnya kita yang membaca teman-teman. Setelah kita membaca teks buat lagi, kita memberikan pertanyaan secara langsung kepada siswa. Jam 4:03. Kita meminta siswa untuk mengamati 4:03. mendengar ketika kita membaca tes ini. Setelah kita membaca, kita meminta siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai siapa yang bisa menyampaikan kembali cerita tanpa lagi. Itu. Soal yang kedua itu, mengapa lelah kesal para kita perhatikan soal ini. Kita memberi pertanyaan itu secara lisan kepada siswa. Nah,
Aspek yang kita nilai itu adalah apa? Perkembangan sekolah itu menjelaskan di situ. Mereka misal kita tadi sudah minta mereka untuk menceritakan kembali tadi tes teknologi itu. Nah ini indikator yang kita nilai itu menjelaskan di situ teknologi dengan bagian terbuka, isi dan bagian tertutup dengan baik. Nah itu adalah skornya 4. Dan yang kedua, kelancaran dalam melakukan. Mereka sudah lancar dalam menjelaskan tes itu tadi. Ini skornya adalah 3 dan juga demikian. Semuanya hanya satu yang 4 di sini teman-teman. Selain itu adalah kami diberi nilai yang 3, sesuai 3. Seperti biasa perolehannya itu skor maksimal atau skor hasilnya itu dibagi perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pemateri. Terima kasih kepada pemateri. Di sini saya akan menerima pertanyaan hanya 4 kelompok saja karena waktunya tidak dan pertanyaan akan ditulis di kertas dan ditunjukkan kepada saya. Dimas, fokus proyeksi. Deh, pulih kah? Boleh cek dia fokus. Di sini kelompok 12 hanya terima 4 pertanyaan saja dan kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dulu. Oke, sabar dulu. Kami menolak pertanyaan dari kelompok 6. Kami di sini itu tidak menjelaskan langkah-langkah. Ini kami menjelaskan tadi itu adalah apa? Panduan untuk kita bagaimana membuat rubrik penilaian. Itu. Tidak kalau teman-teman tanya implementasi di kelas tidak boleh. Karena di sini penjelasan itu membuat rubrik penilaian, bukan langkah pelajaran. Terima kasih. Dari pertanyaan kedua, bagaimana cara kelompok dapat mengukur atau cara mengukur? Bagaimana cara kelompok mengukur itu bukan tugasnya kami. Kami hanya membuat rubrik saja. Misalnya saya contoh tadi di sini. Kita membuat ukur mata nyari tadi. Teman-teman sudah perhatikan tadi apa yang diukur. Itu tergantung kita sebagai gurunya. Apa yang mau kita ukur di situ. Kalau teman-teman ingin bertanya terkait pelajaran di kelas, itu bukan tugas kami sudah. Terus, kelompok 10. Apa masalah? Tidak ada masalah yang diukur guru. Karena yang buat instrumen itu kita. Kita yang membuat kriterianya. Tidak ada masalah untuk kita. Kuncinya apa? Kita punya pengetahuan untuk itu. Selesai. Kelompok 7. Apakah penilaian atletik akan pengaruh terhadap perkembangan atletik? Kami tidak tahu, pengaruh tidak. Karena kami yang membuat bagaimana cara membuat penilaian atletik. Kalau kamu mengukur bilang begini, apa cara pengaruh? Kami tidak tahu. Karena itu bukan penjelasan kami, teman-teman. Kami hanya jelas itu penilaian atletik itu ada berapa saja. Itu. Kami tidak menjelaskan bagaimana proses tidak. Nah, secara penjelasan kami tadi, kami sudah memberi contoh dengan kinerjanya, misalnya pasal nyari. Ini cara buat rubrik penilaian, teman-teman. Itu yang kami jelaskan. Hanya membuat bagaimana cara membuat rubriknya. Tidak seperti ini tadi. Apakah bukan kami tidak tahu. Karena ini bukan bahasanya kami. Kelompok 11. Kompetisi apa saja yang harus dimiliki oleh siswa SD sebelum pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah? Kompetisi apa saja? Misalnya ini, kelas 1 dan kelas 2. Coba teman-teman, kami membahas tadi bagaimana cara membuat rubrik. Bukan kami begini kak, mengetahui kayaknya hanya cuma ngasih tahu saja. Kami hanya fokusnya kami tadi. Di sini kami sudah jelaskan tadi di apa tadi. Fokus pembahasan ini teman-teman itu hanya membuat rubrik penilaian saja. Membuat rubrik, bukan menyusun langkah-langkah. Tidak, membuat rubrik penilaian. Misalnya tadi kan tes kinerja tadi, salah satu contoh tes kinerja proyek tadi adalah membaca nyari teman-teman. Misalnya kita ambil contoh membaca nyari tadi. Apa aspek yang mau kita nilai? Itu, seperti ini itu adalah tugas kita. Apa yang mau kita nilai untuk membaca nyari itu? Apa yang mau kita nilai di situ? Bukan kesiswanya. Untuk kualitas suara bisa begini kan? Dalam membaca nyari kan? Oh, yang mau saya nilai itu kualitas suaranya, bukan cara membaca ini. Kelompok 3, apa kendala atau hambatan yang dialami oleh semua guru dan dalam tidak ada hambatan karena kita sudah menentukan rubrik penilaiannya. Jelas di situ, tidak ada hambatan. Itu makanya kami tolak. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan kelompok 12 akan menjawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan bunyi pertanyaannya.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam membaca nyaring, guru meminta siswa yang kategori lancar membaca untuk membaca teks lalu diberi nilai berdasarkan aspek yang dinilai. Lalu bagaimana dengan siswa yang kategori tidak terlalu lancar membaca? Apakah mereka tidak dimintai untuk membaca sehingga tidak mendapatkan penilaian dari guru? Jadi mereka tetap dimintai untuk membaca tapi tidak membaca di depan kelas. Saya harap teman-teman dengar dulu. Entah ada tanggapan atau bagaimana sebentar. Tunggu selesai saya jawab. Ia tetap akan memberi latihan membaca tapi tidak di depan kelas dengan memberikan pendekatan secara langsung. Di mana yang pertama itu membaca berpasangan atau berkelompok. Yang pertama, siswa yang belum lancar dapat berpasangan atau berkelompok dengan siswa yang lebih lancar. Siswa yang lebih lancar dapat membimbing dan membantu temannya. Yang kedua, guru dapat memberikan teks yang lebih sederhana atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok. Yang kedua, membaca bersama-sama. Guru dapat membacakan teks bersama-sama dengan seluruh siswa. Siswa yang belum lancar dapat mengikuti irama dan disonansi guru. Yang kedua, setelah itu, guru dapat meminta siswa untuk mengulang beberapa kalimat atau paragraf tertentu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, terima kasih kepada narasumber kedua dan juga kami sampaikan terima kasih juga kepada kelompok yang memberikan pertanyaan. Apakah teman yang tidak bisa membaca itu tidak diperbolehkan untuk membaca? Jawabannya itu tidak seperti itu. Mohon maaf kami belum menjelaskan secara terperinci tadi. Nah, untuk teman-teman yang kita sudah melakukan asesmen diagnostik tadi, diagnosis apa tadi, bagaimana kemampuan siswanya. Nah, setelah kita mengetahui teman-teman yang ada yang tidak selalu lancar dalam membaca, kita tidak pertama jadi kita tidak boleh memberi kesempatan kepada mereka untuk tampil di depan umum karena itu dapat mempengaruhi minat siswanya. Nah, kita dekat karena kita sudah mengenal dia berdasarkan hasil diagnostik tadi itu, diagnostik kita itu, kita dekat dia, kita meminta dia untuk membacanya. Bagaimana menilai dia untuk membacanya? Kita melakukan penilaian saat itu. Nah, sementara untuk teman-teman yang lancar membaca tadi sudah dijelaskan mereka masih diperbolehkan juga membaca di depan kelas. Sedangkan mereka yang tidak lancar dalam kategori belum mampu itu membutuhkan bimbingan dari guru yang bersangkutan. Penilaian. Terima kasih kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada sesi pertama dan kedua. Bagaimana kelompok 9 apakah ada kelompok 5 apakah ada tanggapan atau bagaimana? Baik, sedikit terima kasih kepada Ibu Yanato dari support ini apa namanya memang yang disampaikan sudah bagus ya berkaitan dengan apa diagnostik atau kegiatan apa. Tapi menjadi apa saya dari sedikit itu apa namanya apakah tidak terpengaruh jika memberikan penilaian itu karena ini kita tadi kan mereka tidak membacakan di depan. Tapi apakah tidak terpengaruh ketika memberikan penilaian karena penilaian itu kan berkaitan dengan bagaimana penampilan bukan hanya segi membaca tapi bagaimana penyampaian untuk berani untuk membacakan di depan. Apakah itu tidak terpengaruh? Oke, terima kasih kepada kelompok yang memberikan tambahan dengan baik. Mereka katakan ini Tuhan, apakah tidak ada pengaruhnya? Maksudnya gini tadi di penilaiannya itu sudah terjelas semua kualitas suaranya, kelancaran dalam membacanya. Nah, ketika maksud teman tadi, ketika dia tidak diberi kesempatan untuk maju di depan itu, apakah mentalnya itu masih diukur itu maksudnya kan? Oke, terima kasih banyak. Nah, seperti yang kita ketahui tadi itu, setiap anak itu kita tahu sendiri bagaimana kemampuannya. Kami juga tidak membuat tadi tidak menyusun rubrik penilaian tadi berdasarkan kategori kemampuan tidak. Tapi kami itu kelemahannya kami tadi kami akui itu. Tapi kami menyusun rubrik penilaian itu seolah-olah di kelas itu sudah selancar dalam membaca. Seolah-olah di kelas itu lancar dalam membaca. Tapi kami belum itu kesalahannya kami. Kami tidak membuat rubrik penilaian bagi teman-teman yang belum dikategorikan belum lancar membaca dan membutuhkan bimbingan individual oleh guru yang bersangkutan. Kami belum membuat rubrik itu tadi. Tetapi ini dipastikan itu kita sebagai guru kita bisa menyesuaikan saja untuk penilaiannya. Menyesuaikan saja. Misalnya tadi dalam ketika kita dekati dia secara langsung. Bagaimana mimiknya dia ketika membaca, bagaimana intonasinya kan sudah dijelaskan di rubrik tadi intonasinya, bagaimana dia membaca dan juga apakah mentalnya yang diukur kan kita bisa mengukurnya itu.
Itu sementara yang ini itu kita ukurnya bukan tidak masuk para panduan, bukan tidak masuk para panduan, tetapi ini lupakan buat untuk membuat rubriknya. Kami lupa membuat rubriknya, kami hanya membuat seakan-akan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang sama, itu maksudnya. Mohon maaf kepada penerima, terima kasih. Bagaimana penerima apakah sudah terima? Terima kasih kepada yang sudah terima. Dan orang menzoom barangkali kalau zoom tampilkan rubriknya berkaitan dengan karena tadi dibilangnya kan kami berjanji juga terkait dengan pertanyaan ini tadi, karena untuk teman-teman yang dalam notabene belum lancar membaca dan kami dikatakan lemah kognitif ya, mencerna materi sangat sulit, untuk rubrik penilaian nanti kami buat ketika Jun nanti, ketika ya pelaksanaan Jun. Sementara pertanyaan yang ini teman-teman, mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya. Itu pertimbangan dari dosen pembimbing sebentar kami kirim tidak dulu. Nanti dijelaskan di grup supaya teman-teman ini mereka tidak menjelaskan dengan baik. Kami jelaskan, ibu mohon maaf terkait pertanyaan yang ini. Kami ceritakan pertanyaan ini menurut kami dari kami ketiga tadi di luar dari materi yang tadi. Kami jabarkan alasannya. Sebentar kami jabarkan alasannya supaya tidak terjadi ya marah bang pendendam teman-teman atau sengaja kami tidak menjawab tidak. Di luar kemampuan kami. Soal kalau nanti ini difix oleh dosen pembimbing akademik dalam jumlah itu janji kami akan menjawab. Terima kasih kepada Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ini pertanyaannya, bagaimana penilaian skor pada soal lisan? Sebutkan dengan contoh rubrik penilaian pada peserta didik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penilaian pada soal lisan, baik lisan singkat, lengkap, atau lisan teks panjang, bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat memahami dan menguasai materi yang dapat diberikan. Penilaian skor pada soal lisan dilakukan berdasarkan kebenaran dan kelengkapan jawaban yang diberikan oleh guru. Berikut adalah cara umum dalam memberi penilaian untuk soal lisan serta contoh rubrik penilaian. Yang pertama, penilaian skor pada soal lisan. Penilaian soal lisan biasanya diberikan dalam bentuk skor numerik atau angka, di mana skor penuh diberikan jika siswa memberikan jawaban yang benar dan lengkap. Penilaiannya biasanya bergantung pada beberapa jawaban. Yang pertama, kebenaran. Jika siswa menjawab tepat dan sesuai dengan jawabannya. Yang kedua, kelengkapan. Jika siswa menjawab sesuai dan tidak lengkap. Dan yang berikut teman-teman, contoh rubrik penilaian untuk soal lisan. Misalnya, soal lisan yang diberikan adalah sebutkan 3 jenis batuan yang ada di bumi. Rubrik penilaiannya, kriteria penilaian. Yang pertama, kebenaran, skor 3. Deskripsi jika semua jawaban benar. Yang kedua, kelengkapan, skornya 2 jika jawabannya hanya 2. Yang ketiga, ketepatan, skornya 1 jika jawaban hanya 1 jenis batu. Yang berikut, jika tidak ada jawaban atau jawaban semua salah, skornya 0. Deskripsi ya. Contoh penilaian berdasarkan rubrik. Yang pertama, siswa menjawab grain. Yang pertama, grain. Yang kedua, basal. Yang ketiga, pasir. Skornya 3.
jawaban benar dan lengkap. Yang kedua, siswa B menjawab grain paste, grain pasir gamping. Skornya 2. Jika jawabannya 2 benar, jawaban 2 benar, 1 salah. Siswa C jawabannya meja atau basal pasir. Skornya hanya 1. Siswa D menjawab kayu pasir dan kayu laut. Skornya 0 karena jawabannya salah. Untuk penilaian pada soal lisan uraian teman-teman yang meminta penjelasan lebih panjang, seperti soal yang mengharuskan peserta didik memberikan deskripsi atau menjelaskan suatu konsep, rubrik penilaiannya lebih kompleks. Misalnya soal seperti jelaskan proses fotosintesis pada tanaman. Oh ya, mungkin itu saja dari saya, mungkin ada tambahan. Terima kasih kepada narasumber yang pertama telah menjelaskannya. Saya sedikit menambahkan, bukan berarti mengurangi. Terkait tadi dijelaskan, mohon kembali mencapai pertanyaan narasumber pertama. Baca kembali pertanyaan narasumber. Bagaimana? Berikan suatu asesmen diagnosis. Kita baca jawaban. Berikan contoh asesmen diagnostik kognitif dalam proses pembelajaran. Kita harus kelompok 4 mereka tanya tentang soal lisan. Makanya kayak gitu lah. Dika ke firman, Dika ke kelompok Bagaimana contoh asesmen diagnostik kognitif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Maaf kepada penanya 1, mungkin maksud pertanyaan begini adalah bagaimana membuat rubrik penilaian, ya kan? Rubrik penilaian yang dimaksud itu. Bagaimana membuat rubrik penilaian asesmen yang kognitif itu maksudnya kan? Seperti saya, contoh asesmen diagnostik kognitif. Contoh topik membaca pemahaman teks dalam menulis cerita pendek. Tujuan asesmen yang pertama menilai kemampuan, yang kedua menilai kemampuan isi teks. Dan bagian yang pertama teman-teman, pemahaman teks pembaca atau membaca. Beri siswa sebuah teks pendek dan kemudian berikan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka terhadap teks tersebut. Baik, contoh teksnya. Pada suatu hari, Siti dan Rina pergi ke pasar. Mereka ingin membeli buah-buahan untuk membuat kue. Di pasar, mereka bertemu dengan penjual apel dan pembeli apel yang segar. Selain itu, mereka pulang dan membuat kue bersama. Siti merasa senang karena bisa membuat kue yang enak. Pertanyaan pemahaman teksnya yang pertama, siapa saja yang pergi ke pasar? Dimas, lanjut Tidak ada persoalan. Kita angkat.
Pemberian pusat, nama lainnya itu mengira. Yang dusta, mengira kemampuan siswa. Misalnya begini, di sekolah itu saya mengajarnya di kelas 5. Tetangganya, kebetulan siswanya itu sebagian besar adalah satu kampung dengan saya. Otomatis kan saya kenal baik dengan mereka. Itu maksud asbeda rubrik itu. Bagaimana? Dan sampai begini kan kita juga rubrik. Rubrik itu maksudnya itu hanya ada rubrik itu pada saat kegiatan pembelajaran teman-teman. Rubrik. Sementara dia ini supaya beratukan ini pengertiannya. Menurut Sugiarto dan kawan-kawan, penelitiannya pada tahun 2023, mereka menemukan bahwa asesmen diagnostik itu hanya mengukur proses yang hanya mengukur kemampuan abal siswa, ya, mengetahui kemampuan abal peserta ini dengan tujuan untuk menentukan pembelajaran berintegrasi. Hanya mengetahui begini kan, itu tadi saya katakan, diagnostik kita ambil dari kata diagnosa, mengira artinya dalam bahasa Indonesia, mengira. Misalnya ini, saya menilai siapa? Dekat kenal baik saya dengan dia, saya adalah gurunya, dia adalah sebagai murid. Bagaimana kesehariannya dia? Bagaimana orang tuanya? Untuk kalau saya menilai orang tuanya, bisa broken home, bagaimana sikapnya dia sehari-hari, itu bukan asesmen diagnostik non kognitif. Apa itu bukan asesmen diagnostik kognitif? Itu termasuk asesmen diagnostik non kognitif. Itu tadi jelaskan, itu menjelaskan pada belakangnya, keluarganya, itu ya. Kesehariannya dia, itu adalah asesmen diagnostik non kognitif. Nah, apakah saya membuat rubrik 3? Tidak seperti itu. Kita yang mengira, oh, berarti kemampuan begini. Misalnya ambil contoh, dalam kesehariannya dia itu sering bekerjasama membantu orang tuanya. Oh, ternyata ini anak karakternya baik. Selesai, itu saja. Misalnya, untuk bagaimana kita mengukur asesmen diagnostik kognitifnya, nah itu berkaitan dengan kemampuan dia, kemampuan apa siswanya. Nah, yang kita ukur itu apa? Bagaimana keseharian dia dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya membimbing dia belajar malam atau kita? Kita perhatikan, kita akan tahu. Kita akan kenal dengan siswanya, satu kampung. Otomatis kita tahu sudah bagaimana apakah dia itu belajar dengan orang tua di malam harinya. Kalau belajar malam harinya kita kan bergabung dengan mereka sehari-harinya, kita bergabung dengan anak itu. Kita bertanya apa ini, misal konten kelas 2. Kita bertanya ini huruf apa dia tanya huruf A. Oh, berarti dia sudah mengenal dulu. Itu adalah asesmen diagnostik kognitif. Apa pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran. Sementara yang rubriknya ini itu adalah penilaian autentik yang mana 3 tugas, latihan, demonstrasi itu maksudnya sesuatu yang autentik. Nah, penggabungannya itu informatif. Autentik itu kita ada. Itu ciri-cirinya bisa. Nah, untuk membagi maka dilakukan asesmen informatif. Nah, asesmen informatif apa yang dilakukan di situ? Itu baru kita membuat rubriknya. Sementara asesmen yang rubrik itu kita tidak membuat rubrik. Terima kasih, saya kembalikan. Bagaimana proposal perkataan dan terima kasih kepada Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9. Bagaimana cara kelompok dalam mengukur keberhasilan belajar siswa jika menggunakan instrumen penilaian proyek? Sertakan dengan contoh yang lebih relevan dan pada 2 surat dengan Garianto. Kita minta bagaimana membuat instrumen penilaian proyek. Dicantumkan di sini apa saja penilaian proyek itu. Yang pertama, penilaian proyek itu mencakup aspek yang pertama kualitas hasil, proses kerja, keterampilan komunikasi, refleksi. Dan ini merupakan bagian dari yang perlu kita nilai dalam penilaian proyek. Misalnya contoh yang kita minta, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas atau pasiennya C kelas 5 semester 1 pelajaran materi utama topik, teman-teman bisa perhatikan, saya mau bertanya bisa perhatikan. Sementara materinya itu mereka bisa rubrik, kita rubrik penilaian ini rubriknya, indikatornya. Siswa dapat menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif dalam laporan hasil kerja kelompok dengan teman sebangkumu. Kemudian praktikkan di depan kelas dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan kosakata baku dengan sangat baik dan benar. Ini Kak, misal begini, Kak, yang begini, saya contoh, Rando adalah anak yang baik. Misalnya kita sebagai guru kan, sudah kita memberikan contoh. Misalnya kata penghubung dan. Anak-anak kita perhatikan di sini untuk kalimat Majelis Setara yang sejalan, yang bisa kita bercontoh kata dan. Misal begini, saya dan Vano pergi sekolah bersama-sama. Kata penghubungnya itu mana? Berarti anak-anak jawabnya dan. Dan kita sudah menjelaskannya tadi. Terus kemudian kita meminta siswanya itu setelah kita menjelaskan semua ini. Nah, yang kedua, bagi perlawanan kata penghubungnya itu tetapi namun kita perlu menjelaskan apa itu kata penghubung supaya siswa mengerti. Misalnya kami ada di sini dari kelas 5, kita penghubung itu artinya misalnya ada contoh tadi saya dan Pando. Kata penghubungnya adalah dan. Berarti kita bukan saya dan Pando untuk penjelasannya. Nah, tugasnya adalah meminta siswa untuk mengerjakan terkait itu. Yang kedua, majemuk setara yang terkait dengan perlawanan. Misalnya kata penghubung adalah tetapi namun sedangkan. Bisa saya contoh. Ibu memasak di dapur, sedangkan Ani mencuci piring. Ibu memasak di dapur, sedangkan Ani mencuci piring. Berarti perlawanan itu. Sedangkan artinya apa? Ibunya sedang memasak, sementara Aninya sedang mencuci piring. Apakah dia terus tidak? Itu perlawanan. Kita jelaskan itu kepada siswa. Kita tanya, bisa diterima anak? Kalau mereka sudah terima, nanti ada tesnya. Ada itu. Sebab kata penghubungnya karena sehingga. Misalnya kita ambil contoh. Misalnya kita ambil contoh nama siswa di kelas itu. Misalnya contoh. Afri hari ini tidak pergi ke sekolah karena dia sakit. Penghubungnya siapa anak-anak? Karena. Kita cantumkan di papan tulis ini. Yang berkata ini. Setelah kita menjelaskan materi ini teman-teman, kita membuat kelompok kerja. Kita meminta mereka untuk membuat kalimat berdasarkan kata ini dengan contoh kalimat yang berbeda. Atau penjelasannya di sini kita lihat di sini. Amatilah penggunaan kata di bawah ini, kemudian lakukanlah atau praktekkan di depan kelas bersama teman sebangku. Artinya apa? Setelah kita menjelaskan materi ini, kita meminta teman-teman bangkunya dia. Coba mereka praktekkan terkait dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, kepada bisa mereka mempraktekkan itu, apa yang kita nilai? Ini perskorannya. Ini perskorannya. Yang pertama, 4, jika menggunakan kosakata baku dengan sangat baik dan benar. 3, jika menggunakan kosakata baku dengan baik dan benar. Bedanya, menggunakan kosakata baku dengan sangat dan bedanya dengan sangat dan juga hanya baik saja, tidak sangat. Kedua, menggunakan kosakata cukup baku dengan baik dan benar. Itu ya, kita perhatikan di sini teman-teman. Itu yang kita nilai ketika kita bercakap dengan teman sekolah di kelas. Itu maksudnya. Misalnya begini, Kak, saya dengan Cima atau sebagai siswa, kami dua bercakap di depan kelas. Ini yang kita nilai, indikator ini. Mungkin bisa diterima. Nah, ketika kita sudah menjumlahkan itu semua, yaitu kita jumlahkan berapa perolehannya, kemudian siswa yang berapa perolehannya, dan skor maksimal itu berapa? 16. Perhatikan. Kita perhatikan teman-teman. Ini skor maksimal 16. Perolehannya itu siswanya berapa? Sekali 100 dibagi 16 ini. Berapa nilai hasilnya? Saya kelompok 12 Terima kasih. dan kelompok 9 bagaimana? Pada teman, tapi nanti di Zoom nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan tidak ada kata-kata atau saya mohon maaf dan terima kasih.